Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen kalian pada siang hari ini. Putri Histi Anindya. Putri Histi Anindya, hadir tidak ya? hadir Bu, itu Bu. Ya. Selanjutnya, Fernanda Pratama, Hadir. Noviana Putri, Umi Kusnul Khotimah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Danang ada tidak ya anak-anak? Oh iya, Danang belum ada Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena situasi kayak gini tuh memang terkendalanya karena sinyal. Ibu tolong diperhatikan PPT-nya ya anak-anak. Ya Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumpah atau janji pegawai. Sebelumnya di antara kalian apakah sudah tahu apa itu sumpah atau janji pegawai anak-anak? Belum Bu. Nah ya, berarti kita langsung aja ya. Hari ini tuh kita mempelajari tentang pengertian sumpah atau janji pegawai. Yang kedua, peran sumpah atau janji pegawai. Dan yang ketiga, pengambilan sumpah atau janji pegawai. Untuk yang pertama, pengertian sumpah atau janji pegawai. Sumpah atau janji pegawai merupakan pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan larangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian pasal 26 ayat 1 terdapat bunyi ketentuan sumpah atau janji pegawai negara sipil atau PNS. Berbunyi, sumpah atau janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama, kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Selanjutnya yaitu peran sumpah atau janji pegawai, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, untuk membina pegawai yang bersih, jujur, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Untuk yang kedua, pegawai diharapkan mentaati dan menerapkannya saat mengemban tugas. Kemudian, peraturan pemerintah tentang sumpah atau janji pegawai. Jadi, sumpah atau janji pegawai negara sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negara Sipil. Kemudian tata cara pengambilan sumpah janji pegawai. Yang pertama itu pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil dilakukan dalam suatu acara yang khidmat. Kedua, pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah atau janji didampingi oleh seorang rohaniawan. Ketiga, pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri
sipil disaksikan oleh 2 orang pegawai negeri sipil yang pangkatnya serendahnya sama dengan pangkat pegawai negeri sipil yang mengangkat sampah atau janji tersebut. Terus selanjutnya ada pejabat yang mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil mengucapkan susunan kata-kata sumpah atau janji pegawai negeri sipil kalimat demi kalimat dan diikuti oleh pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah atau janji. Kemudian ada pada waktu mengucapkan sumpah atau janji pegawai negeri sipil, semua orang yang ada dalam upacara itu berdiri. Yang terakhir, pejabat yang mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil membuat berita acara tentang pengambilan sumpah atau janji tersebut dalam lampiran 1 sampai dengan 4 peraturan pemerintah ini. Untuk yang berikutnya ada ketentuan sumpah pegawai. Dibagi menjadi 6. Yang pertama itu harus ada pejabat yang mengambil sumpah. Kedua, harus ada pegawai yang mengangkat sumpah. Yang ketiga, saksi-saksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 saksi. Keempat, harus ada rohaniawan dan tamu undangan. Kelima, harus ada pembina acara. Dan yang terakhir, harus berjalan hikmat. Selanjutnya ada prosedur pengambilan sumpah janji atau pegawai. Yang pertama ada Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana jumlah pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah atau janji. Kedua, memanggil pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah atau janji. Tiga, pelaksanaan pengambilan sumpah janji oleh pejabat. Dan yang terakhir, penandatanganan berita acara atau janji pegawai negeri sipil. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Udah jelas, Bu. Iya, kalau sudah jelas. Sebenarnya untuk pertemuan kali ini, Ibu ada diskusi berhubung kondisinya seperti ini, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan. Menurut Baik, Bu. Iya, Bu. Menurut kalian bagaimana hubungan antara kehidupan beragama di negara Indonesia dengan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil? Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Baik, Bu. Baik, Bu. 2 menit ya, Bu. Ya, Ibu. 1 menit setengah deh, Bu. Terlalu sebentar, Bu, soalnya, Bu. Nah, ya, jadi kasih waktu 2 menit. Browsing boleh nggak, Bu? Silakan kalian boleh mengakses internet kalian atau mencari Baca, Bu. dari lain. Baca koran boleh, Bu. Baca koran. Ya, jangan kalau baca koran kan nggak ada jawabannya di situ. Oh iya, Bu. Fernanda tiap pagi baca koran, Bu. Sudah, ayo. Cari jawabannya 2 menit. anak-anak. Iya, Bu. Sebentar, Bu. 2 menit lagi, Bu. Susah jawabannya. Ya udah, saya, Bu, mau jawab, Bu. Ya, silakan. Bu. Ya, silakan Anin. Nama saya Anin. Sebentar ya, Bu. Saya grogi soalnya. Ya. Kalau menurut saya nih, Bu, kalau hubungan antara kehidupan yang beragam itu dengan pengambilan sumpah atau janji PNS di Indonesia ialah dalam pengucapan kalimat sumpah. Ya, sebentar, Bu. Sebentar, Bu.
Menurut saya hubungan antara kehidupan beragama dengan pengambilan sumpah atau janji PNS di Indonesia ialah dalam pengucapan kalimat sumpah atau janji yang dilakukan berdasarkan agama yang dianutnya. Terus juga diakui oleh pemerintah. Tuh, Bu. Betul nggak, Bu? Ya, benar apa yang dikatakan oleh Anin. Kalau hubungan antara kehidupan beragama dengan sumpah janji pegawai negeri sipil itu dalam pengucapan kalimat. Jadi dalam mengucapkan kalimat itu sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya seperti apa, anak-anak? Oh, saya, Bu. Iya, Tuh, silakan Bu. Fernanda. Dia nyontek dari koran, Bu. Nama saya Fernanda, Bu. Kan saya Muslim, jadi kalimatnya seperti ini. Demi Allah saya bersumpah atau berjanji, namun dapat disesuaikan bila dengan kepercayaannya masing-masing. Seperti demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Atau jika agama Buddha seperti demi Allahnya diganti dengan demi Sang Yang Adi Buddha. Ya, terima kasih Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Fernanda. Ya, Bu, sama-sama. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kita hari ini belajar apa saja ya anak-anak? Belajar kalimat sumpah, Bu. Iya. Ya banyak, Bu. Banyak, Sumpah. Bu. Pengertian sumpah, lalu peran sumpah atau janji pegawai, dan pengambilan sumpah atau janji pegawai. Itu, Bu. Ya, benar. Hari ini kita tuh belajar mengenai pengertian, peranan, dan pengambilan sumpah atau janji pegawai. Pada pengambilan sumpah janji, tentu terdapat ketentuan dan prosedur seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan hari ini, anak-anak? Jelas banget, Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan menyiapkan beberapa soal di Google Form. Jadi ini Ibu sudah tampilkan linknya, kalian bisa mengaksesnya dan menjawabnya. Baik, Bu. Siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Ibu kasih waktu terakhir pukul 23.59 ya anak-anak. Malam ini ya, Bu? Ya, malam ini. Sekarang saya udah selesai, boleh kumpulin nggak, Bu? Kalau Bu. sudah selesai, ya, Saya udah kelar sekarang, Bu. kan baru Ibu berikan linknya. Oh iya. Maaf ya, Bu. Berprestasi, Bu. Iya, Bu. Ya, malam hari ini ya anak-anak. Ya. Ibu rasa cukup pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi tentang daftar urut kepangkatan. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.